On cam ya guys, mau di videoin, di record. Set. Ya tuh kenapa? Ini kita tinggal baca aja kan ya? Iya baca aja nanti. Paling urutannya gimana ya? Nanti bacanya gini aja ya, dari Adam, Nabila, Pierre, Ratu, Sarah, baru gua. Oke. Udah ya, bisa dimulai aja ya. Ya, Ron cam ya. Wait. Ini yang pertama baca siapa? Dari lu dulu. Tapi ntar pembukaan Baca. dari gua aja. Berapa slide, Sep? Ini ada 24. Nanti Adam mulai dari sini aja pas satu. Baca semuanya. Apa yang penting-penting dong? Ini kalau baca semua kayaknya kepanjangan sih. Paling kalau kayak gini ada 3 paragraf, baca satu aja. Dua aja kali, 2. Ya udah ya. Ya, mana ya? Gue baru bangun tuh, bentar. Udah ya? Selamat pagi Bu Ivana, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan karya ilmiah remaja dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Pandemi Terhadap Mata Pelajaran Biologi SMA Negeri 17 Jakarta di kelas 11 IPA. Yang beranggotakan Adam Erlangga, Nabila Ardelia, Pierre Christian, Ratu Feliani, Sarah Aulia, dan saya Sevanya Cecilia. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Menurut WHO, World Health Organization, pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Dikarenakan adanya virus ini dan diberlakunya social distancing atau jaga jarak serta menghindari adanya kerumunan sehingga akan menimbulkan kluster baru bagi COVID-19 ini. Sekolah-sekolah di Indonesia akhirnya memberlakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau daring. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Adanya
Adakah terdapat pengaruh pandemi terhadap mata pelajaran biologi di SMA N17 Jakarta 11 IPA? 2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran biologi selama pandemi di SMA N17 Jakarta 11 IPA? Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaruh pandemi pada proses belajar mengajar pada mata pelajaran biologi di SMA N17 Jakarta 11 IPA. Pengaruh tersebut akan diukur melalui perbandingan mengajar antara guru yang memberi materi saja tanpa membahas bersama murid dengan guru yang berlangsung membahas materi dengan siswa melalui Zoom atau Google Meet. Kesimpulan dari perbandingan Kesimpulan dari perbandingan ini dapat diambil dengan kesulitan dan kepemahaman siswa. Lanjut. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah bagi mata pelajaran biologi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi guru yang bersangkutan dengan semua murid 11 IPA mengenai pengaruh apa saja yang ditimbulkan dengan adanya pandemi pada pelaksanaan PJJ di mata pelajaran biologi. Next. Siapa lanjut? Landasan teori. Teori dijelaskan pada latar belakang bahwa selama PJJ, guru dan siswa akan melaksanakan banyak dampak positif dan negatif. Guru di setiap mata pelajaran memiliki standar pengajarannya sendiri. Namun dalam kondisi saat ini, suka atau tidak suka, guru dan siswa harus hidup lima berdampingan dengan internet dan beradaptasi dengan penggunaan teknologi yang ada. Next step. Pembelajaran daring atau internet learning. Pengertian online adalah singkatan dari in the network, yang artinya kegiatan dilakukan dengan menggunakan sistem online internet. Belajar online adalah program yang digunakan untuk mengatur kursus pembelajaran mendalam jaringan untuk menjangkau kelompok sasaran yang besar dan luas. Aplikasi belajar daring. 1. Google Classroom. Google Classroom atau ruang kelas Google adalah suatu serambi aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Classroom ini diperuntukkan untuk membantu semua ruang lingkup pendidikan yang membantu siswa yang menemukan atau mengatasi kesulitan pembelajaran, membagikan pelajaran dan membuat tugas tanpa harus hadir ke kelas. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk merampingkan proses berbagai file antara guru dan siswa. Next steps. Zoom. Zoom merupakan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. Zoom merupakan sebuah aplikasi yang dapat dilakukan konferensi jarak jauh dengan menggabungkan konferensi video, pertemuan online, obrolan, hingga kolaborasi seluler. Google Meet. Google Meet adalah produk dari Google yang merupakan layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Google telah mendukung pembelajaran daring dengan menghadirkan sederet aplikasi yang fleksibel, aman, mudah digunakan, serta dirancang secara gratis khusus untuk pendidikan. Google pun meluncurkan G Suite for Education sebagai salah satu bentuk dukungannya terhadap dunia pendidikan. Next step. Kerangka berpikir. Pembelajaran yang dilakukan di sekolah terpaksa harus dilakukan di rumah masing-masing karena tidak mendukungnya kondisi saat ini. Maka dari itu, guru melakukan sistem pembelajaran daring. Dalam hal ini mengakibatkan terhambatnya suatu proses pembelajaran, terutama bagi mapel yang sedang kami teliti, yaitu biologi, yang hanya memaparkan sebuah materi tidak dengan tugas dan penjelasan lain, sehingga muncul ketidaksesuaian harapan dari proses pembelajaran biologi ini. Sistem daring memang tidak selektif ketika melakukan pembelajaran di kelas. Maka dari itu, kami sebagai murid mengharapkan guru biologi ini harus menggunakan pembelajaran yang mampu menghasilkan suatu proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Mungkin dengan dilakukannya sebuah Meet atau Zoom sebagai media alat bantu dalam mengajar dan juga
memberikan signifikan terhadap kesuksesan belajar, sehingga membuat kita semua tidak terlalu sulit dalam proses pembelajaran dan mampu menciptakan pelajaran yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hipotesis 1, diduga guru yang hanya memberi materi saja tanpa membahas dengan siswa akan merasa kesulitan dan tidak paham. 2, diduga guru yang memberi materi dan membahas bersama siswa, maka siswa akan lebih paham dan mudah mengerjakan soal-soal yang diberikan. Lanjut, Pierre. Metode penelitian. Kami menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian jenis deskriptif ini kami gunakan untuk menjelaskan data-data mengenai objek penelitian kami, yaitu pengaruh pandemi terhadap mata pelajaran biologi di SMAN 17 Jakarta, kelas 11 IPA. Penelitian ini kami tulis dengan ingin melihat apakah di masa pandemi ini terjadi suatu permasalahan atau keberhasilan yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di mata pelajaran biologi SMAN 17 Jakarta, khususnya di kelas 11 IPA. Tempat dan waktu penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di SMAN 17 Jakarta secara online dan tidak tatap muka melalui Google Form yang dimulai dari awal bulan Januari hingga bulan Maret. Populasi dan sampel penelitian. Kami melaksanakan penelitian dengan metode angket atau kuesioner dan menggunakan teknik simple random sampel sebanyak 18 orang dari 144 siswa atau 12,5% dari seluruh siswa di kelas 11 IPA. Penelitian yang kami lakukan, instrumen penelitian yang kami lakukan saat ini adalah menggunakan objek terdekat, yaitu siswa-siswi kelas 11 IPA di SMAN 17 Jakarta. Karena kami pun menjadi bagian dari siswa SMAN 17 Jakarta, sehingga penelitian ini bisa dilaksanakan dengan lebih spesifik dan sederhana. Saat ini kami melaksanakan penelitian dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk Google Form, sehingga bisa diisi kapanpun dan dimanapun, bertujuan agar tetap mematuhi protokol kesehatan selama pandemi dengan tidak bertatap muka atau bertemu secara langsung. Jawaban yang diberikan oleh para sampel adalah jawaban yang mutlak atau valid dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Teknik pengambilan data. Langkah-langkah penelitian dalam pengumpulan data melalui Google Form. Pertama, metode pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner secara tidak langsung. 2. Membuat sejumlah pertanyaan mengenai objek yang diteliti melalui Google Form. 3. Pertanyaan tersebut adalah yang berupa pengisian menurut pendapat masing-masing individu dan checklist. 4. Pengumpulan data dapat diperoleh dengan pengisian data angket atau kuesioner berdasarkan jawaban sendiri dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.
Bab 4. Hasil penelitian. Pemaparan data. 1. Apakah kamu merasakan perbedaan dari cara belajarmu pada mapel biologi saat sebelum dan sesudah pandemi COVID-19? 76,9% responden yang menjawab iya, 23,1% responden menjawab tetap sama, 0% responden menjawab tidak. 2. Selama PJJ, apakah kamu mengalami kesulitan di mata pelajaran biologi? 38,5% responden menjawab biasa saja, 30,8% responden menjawab iya, 30,8% responden menjawab tidak. 3. Jika kamu mengalami kesulitan, apa saja kesulitan yang kamu rasakan? Karena jam belajar menjadi berantakan, cara pengajarannya kurang cocok dengan saya karena saya lebih mudah paham dengan cara dijelaskan materinya melalui Google Meet atau Zoom. Tidak ada paling saat ulangan, tidak ada kesulitan, saya kurang paham jika tidak dijelaskan kembali menggunakan Zoom atau Meet, kurangnya pemaparan materi, cara mengajarnya kurang sesuai dengan saya yang sistemnya belajar auditory, keterbatasan waktu akan pemberian materi yang tidak terlalu banyak jika PJJ. Beda dibandingkan sebelum PJJ, mendapatkan catatan materi yang cukup serta penjelasan melalui proyektor. Cara pengajarannya hanya memberikan PPT tanpa menjelaskannya. Tidak biasa saja. Siswa dituntut belajar otodidak dari PPT yang dikasihkan oleh guru. Sulit untuk fokus. Saya belum terbiasa dengan cara pengajaran yang diberikan oleh guru karena di masa pandemi ini, kita sebagai siswa harus mandiri oleh tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 4. Menurut kamu, cara belajar seperti apa yang membuat kamu menikmati pelajaran biologi ini dan bisa mengikutinya dengan baik? Diberikan materi lalu dijelaskan melalui Zoom. Dijelaskan secara langsung lewat Zoom. Menulis rangkuman serta penjelasan. Dijelaskan lewat video. Tidak ada. Diterangkan oleh guru sampai detail mengenai materi pembelajaran. Membuat catatan dan sering berlatih latihan soal. Menurut saya, pembelajaran biologi saat ini sudah baik. Cuma terkadang kita mengerjakan soal PG, ada beberapa soal yang kunci jawabannya salah, penempatan, sehingga itu bisa membuat nilai pelajaran biologi menurun. Melihat video atau PPT, menulis rangkuman materi dan dijelaskan melalui Google Meet atau Zoom. Games dijelaskan melalui Zoom, guru memberikan PPT untuk dirangkum dan menjelaskannya melalui Zoom atau Meet, diberikan materi lalu dijelaskan melalui Zoom, dijelaskan secara langsung lewat Zoom, menulis rangkuman serta penjelasan, dijelaskan lewat video. 5. Bagaimana nilai tugas atau ulangan biologi kamu dari sebelum pandemi sampai sekarang masih berlangsungnya PJJ? 53,8% responden menjawab kadang naik, kadang turun. 38,5% responden menjawab konsisten atau tetap sama. 7,7% responden menjawab menurun, 0% responden menjawab meningkat. 6. Apakah kamu mengumpulkan tugas biologi sebelum tenggat waktu yang diberikan? 84,6% responden menjawab iya, 15,4% responden menjawab tidak. 7. Berapa rata-rata nilai tugas atau ulangan biologi yang kamu dapat saat sebelum pandemi? 92,3% responden menjawab 61-80, 7,7% responden menjawab 81-100, 0% responden menjawab 0-20, 0% responden menjawab 21-40, 0% responden menjawab 41-60. 8. Berapa rata-rata nilai tugas atau ulangan biologi yang kamu dapat saat pandemi sekarang? 53,8% responden menjawab 61-80, 30,8% responden menjawab 81-100, 15,4% responden menjawab 41-60, 0% responden menjawab 0-20, 0% responden menjawab 21-40. Pembahasan.
Perbedaan cara belajar yang dirasakan oleh siswa SMA N17 Jakarta di 11 IPA pada mapel biologi saat sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 cukup tinggi, yaitu 76,9%, dan sisanya merasa bahwa cara belajar tetap sama, yaitu sebesar 23,1%. 2. Selama PJJ, siswa SMA N17 Jakarta di 11 IPA mengalami tingkat kesulitan dalam belajar di mata pelajaran biologi yang beragam dan bervariasi. 3. Kesulitan yang dirasakan oleh siswa atau siswi SMA N17 Jakarta di 11 IPA cukup beragam. Ada yang tidak mengalami kesulitan sama sekali, ada yang kesulitan dalam memahami materi, dan lain sebagainya. 4. Cara belajar yang lebih disukai siswa sehingga mereka bisa mengikuti pelajaran biologi dengan baik. Juga jawabannya sangat beragam. Sebagian besar lebih senang untuk diberi materi melalui Zoom. Ada yang memilih untuk merangkum dan dijelaskan dalam bentuk video. Bentar, ini bagian Sarah aja. 5. Nilai tugas atau ulangan biologi yang diterima oleh para siswa saat sebelum pandemi hingga sekarang berlangsungnya PJJ sangat berpengaruh. Sebagian besar menjawab nilainya berubah-ubah atau naik turun. Kemudian ada yang nilainya tetap konsisten, lalu ada yang nilainya menurun. Namun tidak ada yang nilainya meningkat. 6. Siswa atau siswi SMA N17 Jakarta di 11 IPA sebagian besar mengumpulkan tugas biologinya dengan tepat waktu. Namun masih ada yang tidak mengumpulkannya dengan tepat waktu. 7. Rata-rata nilai tugas atau ulangan yang diterima oleh siswa-siswi SMA N17 Jakarta di 11 IPA sebelum pandemi adalah sebagian besar mendapatkan nilai di antara 61 sampai 80. Hanya sedikit siswa-siswi yang menjawab mendapat nilai 81 sampai dengan 100. 8. Rata-rata nilai tugas atau ulangan yang diterima oleh siswa-siswi SMA N17 Jakarta di 11 IPA saat pandemi sekarang adalah sebagian besar masih menjawab 61 sampai 100 dan terlihat adanya peningkatan siswa yang menjawab mendapat nilai 81 sampai 100 dan sisanya menjawab mendapat nilai di antara 41 sampai 60. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID ini sangat berpengaruh terhadap mata pelajaran biologi. Karena saat pandemi, materi yang diberikan hanya melalui bentuk PPT tanpa adanya penjelasan atau pertemuan virtual melalui Meet atau Zoom. Jadi, banyak siswa-siswi yang kurang memahami materi yang telah diberikan. Adapun kelebihan dari mapel biologi ini, walaupun hanya melalui materi PPT yang diberikan, kita dapat terus membacanya berulang kali tanpa adanya bab yang tertinggal. Nilai tugas atau ulangan yang didapat sebelum pandemi dan di saat pandemi sekarang pun mengalami perubahan. Saran. 1. Saran untuk siswa. Kami menyarankan agar siswa-siswi untuk lebih fokus lagi dalam belajar dan dapat mengulang kembali materi yang telah diberikan sehingga nilai tugas atau ulangan yang didapat bisa meningkat. 2. Saran untuk orang tua. Saran yang dapat kami berikan kepada orang tua murid SMA N17 Jakarta di 11 IPA untuk lebih memperhatikan kegiatan belajar anaknya dan membantu anak jika mengalami kesulitan. 3. Saran untuk guru. Untuk guru di mata pelajaran biologi dan juga guru lainnya untuk bisa berkomunikasi dengan murid-murid mengenai bagaimana cara belajar yang dapat diterapkan di masa pandemi sekarang, sehingga para murid pun bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan keluar dulu ya, mau di SS. Di SS ya nih, 1, 2. Oke, udah, thank you. Udah kelar, bisa keluar.